Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang apa arti dirimu dalam hidupnya dia. Jadi kalau dianya siapa, ini siapapun yang kamu pikirkan saat ini, yang mau ini pacar kamu, mau ini pasangan kamu, mau ini gebetan kamu, mau ini orang yang kamu sukain atau orang yang kamu pikir suka sama kamu, coba difokusin sama orangnya, fokusin sama hubungannya. Jadi ini kalau general reading beda sama pick a card, dimana pick a card itu harus membutuhkan intuisi untuk memilih, tapi kalau yang namanya general reading, aku yang menarik energi kamu. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk diri kamu. Jadi ada pasti salah satu di readingan atau di kata-kata yang aku sampaikan nanti pesan untuk khusus untuk masing-masing ya. Aku memerlukan kebijakan kamu, kedewasaan kamu untuk menelaah sebuah informasi yang aku berikan. Jadi, yang nanti aku sampaikan itu ada yang secara harafiah seperti itu, ada juga metafora dan kiasan yang memang harus disesuaikan sama realita hidup kamu. Jadi yang namanya general reading ini kolektif ya, bacaannya keroyokan, jadi bisa resonate bisa tidak, dan bisa vice versa, dimana kalau kita ngomongin soal percintaan di antara dua umat manusia ini pasti energinya bisa terbolak-balik. Jadi perlu diingat, aku akan bacakan seperti biasa energi kamu dulu, baru nanti tentang energi orang itu. Oke? Kalau untuk kalian yang baru, hai, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader. Aku membaca nggak tahu. Aku meramalkan keadaan kedepannya dengan menggunakan kartu tarot, intuisi aku, dan aku juga lihat pakai vision aku. Terus juga aku melihat colors di sini. Jika banyak orang di sini, aku ngeliat warna-warnanya. Jadi nanti aku juga tarik benang merah seperti apa arti-arti dari semua itu. Lalu kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, bukan berarti tuh zodiaknya itu ya. Jadi kamu harus juga paham soal birth chart, Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising, dan sifat dari zodiak yang aku sampaikan gitu. Jadi contoh aku ngomongin soal let's say aku ngomongin soal Virgo deh. Zodiaknya Virgo, bukan berarti zodiaknya itu. Ada sifat dasar dari Virgo yang ada di orang itu. Contoh kayak introvert, perfectionist, dan segala macam. Okay, so there is spirit guide, angel, divine power, like God, and God says, I'm my ghost, I can speak the truth, give permission and protection to certain people who watch this video, who gather here to read about who are them to that person life. Apa arti dirimu dalam hidupnya dia, judulnya. Please give vision to dive deeper into the situation. Tell me about our current energy right now. Thank you. Okay, this is a surprise. Let's see, di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada juga ini energinya Aries, Leo, Sagittarius. Kalau aku lihat di sini ada keadaan gimana sebenarnya kamu memanifestasikan sebuah pekerjaan atau rezeki yang kamu inginkan. Jadi ini lagi banyak manifestasi sebuah keberhasilan secara finansial atau karir. Karena dari The Knight of Pentacles dan Six of Wands itu kayak ada achievement atau sebuah penghargaan yang kamu dapatkan. Kalau keadaan saat ini seperti apa, secara energi level kamu bagus banget untuk bisa fokus ke karir ya. Kalau dari The Six of Wands soalnya ngomongin soal victory, kemenangan. Jadi kadang-kadang kemenangan hidup masing-masing individu di sini beda-beda. Jadi contoh yang aku ingin memenangkan sebuah let's say kompetisi lomba lah gitu. Secara harafiah ya. Ada juga yang secara kiasannya aku ingin memenangkan sebuah kedudukan di perusahaan gitu contohnya. Ada juga yang aku ingin memenangkan kompetisi di percintaan gitu. Ini ada sebuah keberhasilan di situ. Jadi ada The Knight of Pentacles, kamu
punya all the tools to make your life more happier, lebih tertata rapi lagi. Sebenarnya kamu punya bakat, punya jalannya, punya kebiasaan untuk bisa memanifestasi sebuah impian kamu. Jadi contohnya impiannya apalagi secara hal-hal yang berbau material things ya. Dan dari the Six of Wands di sini sebenarnya kamu berada dalam lingkungan orang-orang yang supportive di sini. Kayak kamu mendapatkan sebuah keberhasilan, orang-orang tuh nggak jealous gitu loh. Orang-orang sangat proud, sangat bangga. Di sini ada the Heart Pieces, you have intuition juga. Sebenarnya dari sini kan you have all the tools, tools itu perkakasnya lah soal manifestasi dan pengembangan diri. Dan di sini punya knowledge-nya, punya kepintarannya. Di sini juga ada energinya Taurus and Cancer. But kalau ngomongin soal the High Priestess, aku ngelihatnya kamu punya kekuatan. Istilahnya kekuatannya itu bukan hanya di kekuatan fisik, tapi kekuatan mental dan kekuatan keyakinan. Kalau orang udah yakin nih sama Tuhannya, atau orang yakin sama kepercayaan apapun yang dia anut itu ya, kepercayaan tentang apapun itu, dia akan tidak mudah digoyahkan gitu. Terus kalau aku lihat di sini ada ini kok melorot ya, ada sebuah energi yang balance between masculine and feminine di diri kamu sendiri. Cuman kalau aku lihat di sini bisa dibilang karena mungkin kamu sudah terbiasa ya nonton tarot reading, atau kamu sudah terbiasa membaca buku-buku tentang pengembangan diri atau apapun itu yang kamu lakukan untuk secara spirituality bisa berkembang, itu ada keberhasilan di situ. So this is your energy. Aku bakal bacain tentang pesan dari higher self kamu seperti apa. Okay? Dear Spirit Guide, Angel of Unpowered Like Guiding Goddesses, let's tap into their higher self. I want to know about their higher self. Want them to understand. Okay, thank you. Di sini ada the Miriam. It's sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. Jadi percaya kalau misalnya cinta itu tidak ada batasan. Pertama. And then memilih untuk menjadi orang yang memaafkan, untuk bisa membantu kamu buat healing. Jadi healing comes from forgiveness, also acceptance. Jadi yang namanya healing apapun itu harus nerima dulu keadaan and then memaafkan. Di situ baru dapat healingnya. And then di sini see the light in all. Jadi setiap individu yang kamu temuin, setiap permasalahan yang kamu temuin, lihat sisi positifnya dari situ. And then if you see di sini ada lily, aku ngelihatnya dari social life itu akan membaik sebenarnya. Semua dari tangan kamu. Kalau kamu membuka pintu untuk orang-orang yang toxic, ya kamu akan istilahnya kebawa juga lah, istilahnya terkontaminasi. Tapi kalau kamu sendiri yang pilih-pilih gitu, yang positif yang mana, yang toxic yang mana, di situ kamu akan melindungi energi kamu sendiri. And then di sini ada twins. Ini ngomongin soal mirror. It's time for you to reflect tentang apa yang terjadi dalam hidup kamu. Melakukan self reflection ya. Cuman let's see di sini ada energi Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, step are being given, dance with the universe. Jadi diminta untuk bisa legowo, ikhlas, ikutin alur semesta seperti apa. Dan di sini kamu harus naikin level kamu dengan cara menghargai diri sendiri. Nah di situ nanti ada jalan-jalan yang akan diberikan ke kamu untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan yang secara kebahagiaan itu kebahagiaan yang benar-benar khusus lah untuk kamu. So aku bakal lihat tentang dianya, energinya seperti apa. There's Spirit Guide, Angel of Unpowered Like Guiding Goddesses. Why did I choose this? I want to say my ghost so can speak the truth, give me permission and protection to say true.
people who watch this video, tell me about who is that person that they think about, who is that person that they're dealing with, siapa orangnya. Ini orang ini agak mirip-mirip sama kamu. This person juga sebenarnya intuitive ya. Cuman kalau aku lihat di sini karena kebanyakan ilusi, kebanyakan ambisi, kebanyakan termakan sama ego sendiri, akhirnya dia membutakan dirinya dia. Sama bisa dibilang gini, kita kadang-kadang membutakan diri itu sama sesuatu hal yang godaan-godaan lah gitu. Setiap manusia punya godaan tersendiri-sendiri. Ada yang godaannya secara seksual, ada yang godaannya dia secara material things, ada juga godaannya macam-macam gitu. Jadi addiction etc. Nah, dia kadang-kadang terjebak sama hal itu. Cuman dari The Moon sendiri, ada aspek dari dirinya dia yang kamu gak ketahui, yang kamu tahu orang ini di luarnya gini. Ternyata di dalamnya tuh beda lagi gitu. Cuman dari The Moon sendiri, kalau kamu nanya secara energi dia seperti apa, ada yang lagi terjebak sama ilusi, ada yang ngalamin spiritual awakening, ada juga yang menemukan dirinya dia seperti apa, dalam-dalamnya tuh kayak gimana. Karena The Moon itu ngomongin soal emotion yang bisa dibilang kayak meledak. Dan yang perlu kamu ingat, dia adalah sosok orang yang sebenarnya fragile sih sebenarnya. Mungkin di luar dia bahkan kelihatan kayak powerful, kuat, tapi sebenarnya karena terlalu banyak kebingungan, akhirnya sisi sensitifnya itu semakin lama-lama akan mencuat gitu. Karena kalau yang namanya The Moon ngomongin soal emotion, ini ada sesuatu hal yang juga terjadi antara kamu sama dia, yang ada soul connection-nya atau emotion secara emosi atau secara feeling terkoneksi satu sama lain. Kalau The Moon ini kamu bisa berhubungan sama energi Pisces, kamu juga bisa berhubungan sama energi Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada yang berhubungan sama energi Libra, Gemini, Aquarius. Cuman aku lihat di sini dari 12 Swords sendiri you have differences, jadi kamu punya perbedaan antara pola pikir. Aku ngelihat di sini dia lagi being guided sebenarnya, lagi diarahkan. Cuman ini tergantung diarahkannya ini. Untuk beberapa dari mereka diarahkan sama spirit guide-nya dia untuk ke arah kebaikan, atau the higher self-nya dia untuk arah kebaikan. Tapi di satu grup lagi ini lebih seperti ego dan ambisi yang ngarahin gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya bisa dibilang secara energi lagi pengen untuk meraih sesuatu, tapi kadang-kadang ambisinya dia suka keterlaluan, besar banget gitu. Kadang-kadang it's okay kalau misalnya kita mau ngeraih kayak secara finansial atau karir lah gitu, kan ada benefit dan dia pasti ada tujuan. Tapi kadang-kadang suka nggak ngerasa puas gitu. Dia tuh nggak tahu akhirnya mana yang baik, mana yang benar, mana yang putih, mana yang hitam, karena semuanya dipukul rata sama dia gitu. Dia tuh sama sebenarnya sama kamu, lagi meraih sebuah kesuksesan. Cuman yang beda kamu sama dia itu adalah kamu kan dikelilingin sama orang-orang yang supportive ya, tapi dia tuh lebih sendiri gitu loh. Jadi dia meraih kesuksesan karena yang tadi aku bilang, kebanyakan dari mereka meraih kesuksesan itu dengan cara ngelakuin apa aja. Jadi ada banyak hal yang dikorbankan gitu. Bedanya kamu sama dia seperti itu. Major kamu adalah the High Priestess, jadi you have knowledge, kamu tahu cara menempatkan diri. Tapi kalau dia balik lagi, ilusinya akhirnya nggak tahu mana yang hitam mana yang putih gitu. Okay? So aku bakalan langsung aja ya lihat. Apa aku baca juga pakai ini udah biar equal ya kita. There's spirit guide, angel of power like I think it says. Message for that person. Tell me more about that person. Their person
Di sini ada Archangel Michael, trusting heaven, yourself. Angel, stand close, surrender your concern and allow a miracle to occur. Jadi kalau aku ngeliatnya gini, sebenarnya hidupnya dia sih nggak apa-apa ya, nggak ada masalah karena dia akan selalu dilindungi. Jadi apapun yang dia lakukan, arahnya kemana, dia akan selalu terlindungi. Di sini ada Archangel Michael yang selalu guide dia, but aku ngelihatnya di sini problemnya dia adalah surrender. Jadi nggak bisa untuk banyak berserah diri gitu. Pelajarannya dia tuh sebenarnya seperti itu. So aku bakal langsung lihat tentang arti keberadaan dirimu dalam hidupnya dia. Jangan bilang dari tadi aku ngomong ini kepotong. Enggak kan? Jadi ini aku ulang lagi ya. Jadi kayaknya sempat mungkin ke pause di sini. Dia akan selalu dilindungin ya, karena di situ ada Archangel Michael, di mana apapun yang dia lakuin, jalan kemana yang dia ambil, dia akan selalu terlindungi. Cuman kalau aku lihat di sini kekurangan dia adalah kurang untuk bisa memahami apa itu yang namanya ikhlas, apa yang itu namanya surrender. Jadi kita langsung aja mulai ke arti dirimu dalam hidupnya dia. Dear Spirit Guide, Angel One Power, what like God and Goddesses, I'm listening my ego so I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video. Tell me about who are they? Who are you in this person life? Apa arti dirimu dalam hidupnya? Okay. There is Spirit Guide, Angel One Power, like God Goddesses, show me the truth for the people who watch this video. What is their, who are they in this person life? Ada the sun, ada the Three of Wands, okay, ada the Seven of Swords. Pertama, arti dirimu dalam hidupnya dia tuh kayak bagaikan cahaya ya. Kayak kita hidup kan pasti butuh banget cahaya gak sih? Kayak di rumah itu harus ada lampu. Ibaratkan kayak memberikan kebahagiaan, memberikan kehangatan. Jadi dirimu itu di hidupnya dia bagaikan sosok orang yang selalu memberikan life force, memberikan semangat gitu loh. Kalau aku ngelihatnya, kalau artinya dirimu itu seperti sosok orang yang memang diperuntukkan untuk dia memberikan energi positif. Kalau dari The Sun sendiri, istilahnya ada sisi innocence dari dirimu yang kalau bagi dia tuh apa ya? Entah sisi childish kamu, sisi kekanak-kanakan kamu, atau sisi yang bisa dibilang sisi naif kamu, itu yang bikin dia punya kepercayaan about life. Jadi kayak ada secercah harapan yang kamu berikan ke dia every day. Bukan berarti kamu memberikan dia harapan sama kamu ya, but okay, dia bisa gini nih, dia bisa gini nih. Jadi kayak terinspirasi. Ini beberapa dari kalian berhubungan sama seseorang yang mungkin bekerja di bidang seni atau bekerja di bidang kreatif. Ini kalau misalnya apa arti dirimu dalam hidupnya dia, kayak muse-nya dia gitu loh, kayak inspirasinya dia. Cuman kalau misalnya untuk yang lain, karena ada The Sun, kita kan kalau ngomongin soal The Sun ya, ini energi orang-orang yang istilahnya penuh dengan stamina ya, aktif, optimisme dan segala macam. Jadi kadang-kadang kesuksesan diri kamu itu bikin dia tuh
terinspirasi dan optimis kalau kehidupan dia tuh akan lebih sukses juga atau lebih bisa sukses juga gitu loh. Jadi kadang-kadang kamu tuh bagaikan pacuan untuk dirinya dia. Terus kalau aku lihat di sini kan ada love, passion, and loyalty, but aku ngelihatnya kalau ada passion dan loyalty di sini, kamu dianggap sebagai sosok orang yang memberikan dia harapan soal percintaan gitu. Karena kalau ini kan sesuatu yang innocent ya, sesuatu yang pure. If you see white horse di sini sebenarnya kayak kamu ngarahin dia lah, atau kamu bisa dibilang kayak protecting that person, atau ya melindungi orang ini dari lingkungannya dia yang mungkin korosif, atau lingkungannya dia sendiri yang sebenarnya juga nggak terlalu bagus gitu. Karena di sini sebenarnya to be honest ya, ini ada sisi dia jealousy juga. Jadi ada kecemburuan tentang apa yang kamu punya. Kecemburuannya tuh bukan berarti kayak aku cemburu kamu sama orang lain gitu, enggak, but pertama, dari kesuksesan yang kamu punya, dari orang-orang sekitar yang suportif kamu, atau orang-orang yang suka ngebelain kamu, kesuksesan dari segi manapun ya, dan dari pola pikir, kepintaran dan segala macam, dia tuh kayak pengen punya apa yang kamu pengen. Jadi di situ yang aku bilang ini kayak pacuan gitu loh. Dirimu tuh kayak yang aku bilang kayak matahari lah, kayak sinar matahari yang nge-guide dia. Ini kemana nih? Aku kemana nih? Gitu. Menginspirasi. Terus yang aku lihat di sini kan dia ada energi bisa dibilang di sini energi yang orang-orang yang memperhatikan dari jauh lah. Jadi yang aku bilang dia itu ada kayak taking notes tentang kamu tuh gimana. Taking notes tuh kayak memperhatikan atau mengobservasi dirimu tuh seperti apa. Jadi sebenarnya aspek-aspek kebanyakan ya, kalau aku tarik benang merahnya di sini dia menganggap dirimu adalah sosok orang yang kayak menginfluence dia lah. Jadi kayak kamu influence tentang apa yang dia lakukan nih gitu. Contoh ya, kamu meraih kesuksesan, dia tuh ada sedikit nggak mau kalahnya gitu loh. Aduh, aku juga harus lebih sukses daripada orang ini gitu. Walaupun ini ngomongin soal percintaan, balik lagi yang tadi aku bilang, kita lihat nature-nya dia, egonya lumayan besar ya. Dari The Three of Wands sendiri, dia nganggap juga di sini aku harus melindungi orang ini nih, kayaknya gitu. Cuman dari The Three of Wands, dia masih belum bisa menentukan, to be honest, kamu ini siapa dalam hidup dia, karena dia masih menimbang. Walaupun di situ ada inspirasi, walaupun itu ada rasa ketertarikan, tapi dia tuh masih belum bisa menentukan. Karena di sini apa ya istilahnya, ini mau jadi apa ya? If I hold you in my hand, ini bakalan jadi kayak gimana gitu. Cuman aku ngeliatnya di sini there's a connection yang ini agak weird, agak aneh. Karena dia nganggapnya dia I need to protect you, kayak aku memprotek bayi aku gitu loh. Aku ngeliatnya seperti itu. Karena kalau lihat di sini sebenarnya yang salah satu dari kalian kan emang lebih naif dan lebih childish ya. Jadi di situ ada rasa kepacu untuk kita kayak misalnya kita punya teman nih, teman kita naif, kita kan ada rasa ingin melindungi kan. Nah, seperti itu rasanya gitu. Cuman dari The Seven of Swords sendiri yang aku bilang, dia suka entah itu catat gerak-gerik kamu, entah itu memperhatikan gerak-gerik kamu. Jadi dia tuh kayak menyerap, oke, kamu ngapain aja nih gitu. Aku harus gali sesuatu dari dirimu agar nanti aku juga bisa pakai dalam hidupku. Jadi ini kebanyakan kamu juga dealing sama stalker. Aku bakalan confirm ya dari tarot deck yang lain. Semoga ini suara aku gede ya. Aku ngerasa kayak ini tuh kayak suara aku kecil banget loh. Just Spirit Guide, Angel of Power, like God, and Goddesses. I'm gonna say my ego so I can speak the truth. Apa arti dirimu dalam hidupnya dia? Apa arti dirimu di hidupnya dia? Ada Death, ada The Fool. Di sini I'm going to take all of it sih. Ini kayak The Fool, ini konfirmasi ya. Ini bisa energi kamu yang childish dan polos. Jadi istilahnya kalau yang namanya The Fool, happy nih sebenarnya. Kalau arti dirimu dalam hidupnya dia adalah seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan sebenarnya. Ada
kamu fasenya lagi nggak ngapa-ngapain, atau misal kamu saat ketemu dia lagi nggak ngapa-ngapain, keceriaan kamu itu memberikan dia kebahagiaan loh gitu. Walaupun nah tadi aku bilang hidupnya dia tahu nih sekitarnya dia itu juga banyak kegelapan, istilahnya kamu kayak lampunya. Nah kalau dari that sendiri, ini adalah sebuah konsep uh, percintaan atau perasaan yang tumbuhnya itu butuh beberapa kali transformasi gitu. Jadi ini selalu ada transformasinya. Awalnya mungkin kayak dia anggap kamu temen, terus nanti berubah lagi, nganggap kamu apa, nganggap kamu apa. Jadi kalau dari that sendiri, ini nanti lama-lama tumbuh. And then kalau ada the white rose di sini, ada sisi romansa, tapi juga romansa yang nggak passion gitu loh. Kan tahu kan kalau romansa passion yang dirimu dalam hidup aku, artinya kayak gairah lah, kamu bagikan gairah untuk hidup kau. Ini enggak, ini sesuatu yang pure aja. Makanya aku bilang ini the kind of connection yang agak weird, agak aneh, karena sisi dia untuk terkoneksi sama kamu ini sesuatu yang kayak kita bisa koneksi sama keluarga atau sama apa ya, bisa dibilang sama sesuatu yang kayak pure aja gitu loh. Bisa dibilang kayak sesuatu yang sakral malah gitu. Karena kalau dari sini aku ngelihatnya ada keadaan kamu sama dia tuh bisa dibilang dia meminta dia kayak memberikan kamu sesuatu, tapi itu juga tanpa pamrih gitu. Walaupun dari segi sifatnya itu bertolak belakang sama apa yang dilakukan. Jadi kan dia tuh agak misalnya oportunis nih, gini. Kalau misalnya aku ngelakuin sesuatu, aku harus dapat feedback lah gitu. Kamu juga harus ngelakuin sesuatu sama aku. Tapi dia ada di banyak fase sama kamu atau di banyak momen sama kamu. Yang dia kasih aja gitu. Terus dari sini aku ngelihatnya pertama dari muse atau dari terinspirasi itu, kamu bagikan inspirasi untuk hidupnya dia, tapi juga tempat belajar kalau aku lihat. Karena di sini transformasi yang aku bilang ini akan selalu berubah loh. Dia nganggap kamu itu apa, ini akan selalu berubah loh. Jadi karena the full ini juga nanti yang aku lihat yang aku bilang ini koneksinya kayak dia tuh bakalan ngelindungin kamu kayak dia ngelindungin bayi. Terus dari the four swords ini aku ngelihatnya lebih seperti gini loh. Ini ada hubungan yang secara alam bawah sadar kan terjadi. Jadi banyak yang aku bilang dia lakukan itu sesuatu yang memang bukan dia banget gitu. Cuman dari the four of swords adalah konsep dimana hubungannya itu secara logika ini nggak make sense nih secara logika atau hubungannya. Dia sifatnya gitu, dia sikapnya gitu, keadaannya gini. Kalau dijabarin nih, kalau misal kita balikin ke realita, ini udah nggak bisa nih secara logika seperti itu, tapi akan selalu terkoneksi, ngerti nggak? Jadi dia tuh juga agak ada rasa kebingungan. Kenapa ini ada, perasaan ini ada. But the Queen of Cups ini ngomongin soal prioritas sih. Kalau ngomongin soal perasaan ya, arti dirimu dalam hidupnya dia ini seperti kayak cinta, tapi dia juga belajar, yang aku bilang ini pelajaran kayak cinta yang tulus seperti apa. Berarti Queen of Cups, kalau kamu berhubungan sama energi maskulin, dirimu tuh di hidupnya dia bagaikan seseorang yang tempatnya udah paling tinggi gitu. Cuman di sini juga ada cerminan untuk kalian yang maskulin. Kamu dianggap kayak cerminannya dia. Kamu bisa berhubungan sama Pisces, Scorpio, Cancer, atau kamu bisa berhubungan sama Aquarius. Cek summarizingnya kalau kamu yang soal zodiak, oke? Okay? So aku bakal lihat pesan-pesan dari Romance Angel untuk hubungan ini. There is spirit guide, angel, divine power, like God in Jesus. I'm gonna say my ghost so can speak the truth, give permission and protection to say true. This couple, this connection. What else do I need to know? Ada pay attention to the red flags, the sign are cautioning you. Nanti alam semesta dan diri kamu sendiri sebenarnya udah ngasih banyak sign atau tanda-tanda ya. Coba dilihat tanda-tandanya gitu. Okay. Di sini juga ada let your friends help you, ask for and accept support from others. Jadi kamu juga bisa meminta bantuan teman kamu untuk jadi apa ya? Ini sesuatu yang kayak aku butuh sesuatu yang clear nih contohnya.
minta bantuan temen bukan dicomblangin doang kok gitu. Kita ngomong sama temen, kita ngobrol sama temen, atau kita curhat sama temen, itu juga sebagian dari bantuan gitu loh. Support juga dari teman-teman kita. Nah, kamu bisa jadikan teman-teman kamu itu sebagai cerminan untuk hubungan ini seperti apa. Love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Jadi ini kamu harus respect diri kamu dulu sebelum kamu berhubungan lanjut sama dia. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Jadi ada sebuah keadaan di mana salah satu dari kalian kayak ingin memiliki lebih-lebih. Jadi ada ketertarikan yang saat menarik itu pengen ngikat. Itu just be careful, karena yang namanya codependency atau ketergantungan itu tidak akan bisa healthy. So aku bakal lihat the outcome of this situation. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, what like God, think it says. I'm listening my ghost, I can speak the truth. Tell me about the outcome of this situation. Ada the Nine of Cups, ada the Seven of Swords sama the Two of Swords. Seven of Swords ada lagi ya, jadi masih diam-diam kalau aku lihat. The Nine of Cups istilahnya di sini masih memandang dari jauh, and then Two of Swords aku masih lihat belum ada sebuah pergerakan yang signifikan ya. Karena kalau aku lihat di sini masih termakan sama ego untuk beberapa dari mereka. Cuman apakah dia akan menunjukkan diri kamu itu sebagai sosok yang terpenting dalam hidupnya dia? Belum. Karena dari Nine of Cups sendiri dia masih memandang dari jauh banyak achievement. Dia juga merasa kamu tuh harus punya banyak hal yang kamu raih dulu sebelum ada persatuan. The Seven of Swords aku ngeliatnya ini masih kepo-kepo, masih stalking kalau aku lihat. Dari The Two of Swords sendiri di sini ada crossroad, istilahnya dia akan selalu ngambil momen di mana dia harus papasan aja sama kamu gitu. Jadi kalau aku lihat secara harafiah kadang-kadang gitu ya, dia cari tahu nih kamu di mana, yaudah papasan, cuma pengen ngecek doang gitu. Cuman kalau misalnya apakah ego kalian masing-masing kayak bisa berdamai atau bisa saling bisa memahami, aku masih belum lihat itu. Karena dari Two of Swords sendiri ini kayak kamu punya pendirian sendiri, dia punya pendirian sendiri, jadi dua-duanya nggak mengalah kalau aku lihat. So aku bakalan kasih message for you. Oh, ini di sini dari Island Time Wellness. Kok ini kebalik ya? Wow. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, like God, think it says. Give me permission and protection to all people who watch this video. Thank you. Di sini ada date, meeting someone new, dating, get back out there, plan and set a date. Kalau ini bisa dibilang gini, kamu open up to other option. Kayak kamu terbuka untuk opsi lain gitu kalau aku lihat. To be honest, di sini ada beberapa dari kalian yang mencoba untuk bertemu sama orang baru untuk comparing sama orang ini. Cuman kalau aku lihat kamu udah mau untuk bisa terbuka lah gitu. Di sini heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting to know getting together, perfect. Di sini juga untuk beberapa dari kalian bisa bertemu sama orang ini dalam satu date atau kencan, tapi ada juga yang aku bilang kamu terbuka untuk opsi lain. Terus di sini ada golden mirror, ada self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. Jadi ini sometimes ada keadaan yang harus belajar kamu bertemu sama orang-orang yang mungkin kayak ada manipulasinya, ada fokus sama diri sendiri dan fokus sama kepentingan. Jadi di sini ada golden mirror. Nah, kalau yang namanya golden mirror itu kadang-kadang kita juga, walaupun kita we need to love ourselves, kita juga harus tahu nih cara memberikan seperti apa.
Kalau aku lihatnya di sini masih ada yang apa ya, entah ini ragu, entah ini yang tadi aku bilang pengen punya opsi yang lain. Cuman kalau dari hubungan kamu sama dia, kalau kamu nanya apakah ada kecocokan, sebenarnya ada kecocokan. Tapi salah satu kan egonya lebih besar. Nah, tapi dari egonya sendiri, ini udah ditantang banget sama si perasaan, sama si intuisi. Cuman ini tinggal butuh waktu yang kayak untuk validasi atau disentil lebih jelasnya untuk bisa terbuka. Kisses, unconditionally loving, giving, receiving affection, falling in love. Jadi sebenarnya ini ada keadaan di mana dia tuh falling in love with you. Tapi kalau aku lihat di sini, dia terkaget-kaget karena apa yang dia punya ke kamu itu unconditional. Jadi dia pun dia tahu kalau kamu nggak ada pamrihnya ya. Kok gini gitu loh. I give you, kayak misalnya aku memberikan kamu cinta, ya udah aku memberikan cinta, tapi dia juga akhirnya bingung sendiri. Tapi kalau di sini aku ngelihatnya sebenarnya dia juga agak takut untuk bisa nerima. Nah, di sini ada keadaan kamu mau memberikan dia cinta nih, tapi dia ketakutan sendiri karena balik lagi di sini dia pun terjebak sama ilusi. Not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, and fear of ego issue, and jealousy. Jadi kadang-kadang dia mensabotase dirinya dia sendiri karena ketakutan. Nah, itu tadi egonya dia. Aku sebenarnya kan kalau saran untuk hubungan ini, kalau kita ngomongin soal ego ya, masing-masing orang punya ego. Cuman itu dari orangnya sendiri. Apakah punya keinginan untuk bisa lebih meredam itu atau tidak? Karena kadang-kadang egonya dia kadang-kadang akhirnya bikin pagar untuk dirinya dia sendiri. Jadi akhirnya yang tadinya punya rasa cinta yang tulus, terus gara-gara egonya bikin dia takut, nah itu akhirnya buat pagar. Oke. Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya mau request, silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau book personal reading, linknya ada di